Oke, materi yang berikutnya yaitu tentang logaritma. Di sini kita bahas sedikit yang kalian catat kemarin tentang sifat-sifat logaritma. Di sini Ibu tulis ada 7 sifat. Sifat yang pertama yaitu A pangkat B itu sama dengan M, itu bisa diubah menjadi sebuah logaritma dari perpangkatan menjadi logaritma, yaitu jadi A log M sama dengan B. Kemudian A log A, jika angkanya sama nanti maka hasilnya 1. Kemudian A log 1 itu sama dengan 0. P log AB ini artinya perkalian, maka dipisah itu pada logaritma menjadi penjumlahan P log A ditambah P log B. Kalau pembagian kita pisah, maka jadi pengurangan pada logaritma. Kemudian kalau perpangkatan pada logaritma itu berubah menjadi n-nya atau pangkatnya taruh depan, dipisah n dikali P log A. Ini P log A-nya. Yang terakhir P log A dikali dengan A log B, jika sama ini sama-sama A, maka bisa kita coret, kita simpulkan P log B. P log B. Ada rumus lain tambahan di sini, jika A pangkat N atau pangkat pada logaritma berpangkat lagi dengan pangkatnya N, log B pangkat M sama dengan M dibagi dengan N, M dibagi N dikali dengan A log B. A log B itu rumus lainnya. Kita bahas soal untuk logaritma. Soal yang pertama yaitu ubahlah pangkat pada soal berikut dalam bentuk logaritma. Jadi awalnya bentuk perpangkatan kita ubah menjadi logaritma. Soal yang pertama 5 pangkat 4 sama dengan 625. Soal yang B 7 pangkat 2 sama dengan 49. Kita ubah menjadi logaritma. Rumusnya tadi kalian ingat sudah, A log M sama dengan B. Jadi kita tulis 5, yang di depan kita taruh jadi perpangkatan, log awalnya tidak memiliki logaritma jadi memiliki logaritma. Kemudian 625 kita tulis sama dengan 4. 4 dari mana? Dari pangkat sini. Yang berikutnya mengikuti 7, taruh 7 log tambahannya. Kemudian 49, ini 49 taruh sini sama dengan 2. Soal yang berikutnya yaitu tentukan nilai dari 2 log 8 ditambah 3 log 9 ditambah 5 log 125 sama dengan berapa. Cara menyelesaikannya, kita gunakan rumus yang ada tadi, A log A itu sama dengan 1. Jadi tujuannya pangkat dengan angka yang di sini harus sama. Di sini kan ada angka 8. 8 ini kita jabarkan jadi 2 pangkat berapa yang menghasilkan 8. Kenapa harus 2 pangkat berapa? Karena di sini adalah angkanya 2. Kemudian 3 log 9. 9 ini kita jabarkan karena di sini 3. Nanti kalian cari 3 pangkat berapa yang menghasilkan 9. 5 log 125. Karena di sini 5, nanti ditulis di sini 5 pangkat berapa yang menghasilkan 125. Kita selesaikan. 2 kita turunkan log 8 itu sama aja dengan 2 pangkat 3 ditambah 3 log 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9. 5 log 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu adalah 125. Di sini bilangan perpangkat pada logaritma itu sesuai dengan sifat yang tadi kita pindah ke depan. Jadi di sini pangkatnya adalah 3. 3 kita pindah ke depan. Kita tulis 3 dikali, sisanya kalau 3-nya sudah ke depan, sisanya adalah 2 log 2. 2 log 2 ditambah. Di sini pangkatnya adalah 2. 2 kita pindah ke depan, 2 dikali sisanya 3 log 3. Tulis 3 log 3. Yang berikutnya pangkat di sini adalah 3. 3 taruh depan, sisanya 5 log 5. 5 log 5. Sekarang kita turunkan 3, kita turunkan 2 log 2 berdasarkan sifat yang kedua tadi pada logaritma, hasilnya adalah 1. Kalau angkanya sama pasti hasilnya 1. 2 kita turunkan, 3 log 3 sama-sama 3, hasilnya adalah 1. 3 dikali 5 log 5, sama-sama 5, angkanya berarti hasilnya 1. Kita kalikan 3 kali 1, 3, 2 kali 1, 2, 3 kali 1, 3. Kita tambahkan semuanya, hasilnya adalah 8. Soal berikutnya yaitu soal nomor 3. Tentukan nilai dari yang A 4 log 8 ditambah 27 log 9 sama dengan berapa. Ini kita gunakan rumus lain tadi. Kita
pangkatkan keduanya. Di sini ada 4 itu bisa berubah menjadi bilangan berpangkat, 8 juga bisa menjadi bilangan berpangkat, 27 juga bisa, 9 pun bisa. Kita jadikan bilangan berpangkat semuanya. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Kemudian 8 itu adalah 2 pangkat 3. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Kenapa? Karena 3 kali 3 kali 3 adalah 27. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Kemudian karena sudah seperti ini, sudah semuanya memiliki pangkat, maka pangkatnya ini kita pisah, kita pindah, kita sisihkan ke samping kiri. 3 harus yang dari sini dulu, taruh di atas. 3 dibagi dengan 2. 2 ini dari mana? 2 itu adalah pangkat yang pertama ini, pangkat 2. Jadi 3/2 dikali, kalau 3 sama 2 yang untuk pangkat ini sudah hilang atau sudah dipindah, maka sisanya adalah 2 log 2. Kalian tulis 2 log 2. Sekarang yang berikutnya, 3 pangkat 3 log 3 pangkat 2. Pangkat yang di sini 2 kalian tulis dibagi dengan 3 yang di depan sini. Tulis 3 dikali dengan sisanya 3 log 3. 3 log 3. Tadi berdasarkan sifat yang kedua, 2 log 2 itu hasilnya 1 dan 3 log 3 adalah 1. Kalian kalikan 3/2 dikali 1 ditambah 2/3 dikali 1. Hasilnya adalah tetap 3/2 ditambah 2/3. Kalian samakan penyebutnya sama-sama dibagi dengan 6. Hasilnya 6 bagi 2 adalah 3. 3 dikali 3 9. Kemudian 6 dibagi 3 adalah 2. 2 kali 2 4. 9 tambah 4 adalah 13/6. Sudah, ini paling kecil, tidak bisa dikecilkan kembali. Yang berikutnya yaitu soal yang B, 4 log 8 ditambah 27 log 1/9 sama dengan berapa? Sama seperti yang ini tadi. Cara penyelesaiannya kita pangkatkan semuanya dulu. 4 itu jadinya 2 pangkat 2, 8 itu jadinya 2 pangkat 3, dan 27 itu 3 pangkat 3. Di sini 1/9. 9 itu adalah 3 pangkat 2, tapi kita hilangkan satunya dan tanda pernya kita hilangkan, maka otomatis pangkatnya menjadi negatif karena awalnya positif jadi negatif. Jadi di sini 3 pangkat negatif 2 atau sama aja dengan 1/9. Kita selesaikan pangkat yang di sini, kita tulis di depan 3/2 pangkat yang di depan. Kemudian sisanya 2 log 2 kalian tulis ditambah di sini pangkat yang di akhir negatif 2 kalian tulis dibagi dengan 3 dikali 3 log 3. 2 log 2 tadi adalah hasilnya 1, 3 log 3 hasilnya juga 1. Positif dikali negatif adalah negatif. Kita tulis negatif ya. 3/2 kita turunkan dan 2/3 kita turunkan. Semuanya kita kali 1, maka hasilnya tetap 3/2 dikurang 2/3. Ini sama-sama kita samakan penyebutnya yaitu 6. 6 bagi 2, 3 dikali 3 9 dikurang 6 bagi 3 adalah 2, 2 kali 2 4 sama dengan 9 kurang 4 5 dibagi 6. Ini hasil akhirnya. Selesai.